Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengawasan keuangan negara. Pengawasan keuangan negara merupakan proses yang bertujuan memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana, peraturan, dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Robbins dalam Santoso et al. 2023 menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses pemantauan, pemeriksaan, serta koreksi terhadap penyimpangan agar pelaksanaan suatu kegiatan tetap berada pada jalurnya. Dalam lingkup keuangan negara, pengawasan dilakukan untuk menjaga agar penggunaan anggaran berlangsung secara efektif dan efisien. Pengawasan juga berfungsi mencegah terjadinya penyalahgunaan serta kecurangan, memastikan bahwa setiap kegiatan anggaran sesuai dengan ketentuan hukum, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Seluruh prinsip ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa pengawasan merupakan bagian penting dari tata kelola keuangan negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dan prinsip pengawasan APBN atau APBD. Pengawasan terhadap APBN dan APBD memiliki tujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan membantu menjaga kesesuaian antara penerimaan dan pengeluaran agar selalu mengikuti ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pengawasan, pemerintah dapat memberikan pertanggungjawaban administratif maupun substantif secara jelas, sehingga anggaran dapat digunakan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan ini menegaskan bahwa pengawasan bukan hanya alat untuk mencegah penyimpangan, tetapi juga sarana evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan anggaran. Prinsip-prinsip pengawasan APBN atau APBD meliputi transparansi, yaitu keterbukaan informasi anggaran agar dapat diakses oleh publik, akuntabilitas, yaitu kewajiban setiap pihak untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, serta pengendalian internal yang mencakup audit, evaluasi, dan pemantauan yang dilakukan secara konsisten. Selain itu, pengawasan juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam menilai pelaksanaan anggaran, serta kepastian hukum yang memastikan seluruh proses penganggaran mengikuti regulasi yang berlaku. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pengawasan anggaran dapat berjalan secara efektif dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga pemerintahan internal dan eksternal dalam pengawasan pemerintahan. Pengawasan dalam pemerintahan dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran, program, dan juga pelayanan publik itu berjalan sesuai aturan serta bebas dari penyimpangan. Pengawasan dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal dan juga pengawasan eksternal. Yang pertama itu adalah lembaga pengawasan internal. Pengawasan internal itu dilakukan dari dalam eksekutif melalui APIP atau aparat pengawasan interpemerintahan. Lembaga utama internal ini yaitu BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Yang kedua itu adalah Inspektorat Jenderal. Yang ketiga itu kementerian atau lembaga. Yang keempat itu Inspektorat Provinsi atau Kabupaten atau Kota. Tugas APIP itu meliputi yang pertama itu audit internal keuangan, kemudian kepatuhan dan kinerja, kemudian mereview laporan keuangan, evaluasi program, pemantauan tindak lanjut audit, serta audit investigatif jika ada indikasi penyimpangan. BPKP secara khusus itu juga bertugas melakukan audit penerimaan dan belanja negara, audit kerugian negara, konsultasi manajemen risiko, serta pembinaan auditor pemerintahan. Yang kedua itu lembaga pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal itu dilakukan oleh lembaga independen di luar eksekutif agar hasilnya itu objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Lembaganya itu meliputi yang pertama itu adalah DPR atau DPRD yang tugasnya mengawasi kebijakan anggaran APBN atau APBD, kemudian menilai kinerja pembangunan serta membahas kerangka ekonomi dan fiskal. Yang kedua itu adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan
keuangan, yaitu melakukan audit keuangan, kinerja, dan kepatuhan, kemudian memeriksa dokumen dan aset negara, serta memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah. Yang ketiga itu adalah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu melakukan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan korupsi serta pencegahan melalui perbaikan sistem. Yang keempat itu adalah Ombudsman, yaitu mengawasi pelayanan publik, menangani laporan maladministrasi, kemudian melakukan investigasi dan memberi rekomendasi perbaikan layanan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep pertanggungjawaban keuangan negara. Pertanggungjawaban dilakukan melalui penyampaian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang pertama ada pertanggungjawaban horizontal, di mana yang berperan di sini adalah pemerintah seperti DPR atau DPRD. Nah, yang kedua ada pertanggungjawaban vertikal seperti otorisator, ordinator, bendahara atau atasan dan menteri keuangan. Nah, adapun jenis laporan keuangan utama yaitu pertama laporan realisasi anggaran atau LRA, yang kedua ada neraca, yang ketiga ada laporan operasional atau LO, dan yang keempat ada laporan perubahan ekuitas atau LPE, yang kelima ada laporan arus kas atau LAK, yang keenam ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, adapun penyelesaian kerugian negara yaitu tuntutan pembendaharaan itu ditujukan ke bendahara tuntutan ganti rugi atau TGR, ditujukan ke pegawai bukan bendahara. Pengawasan pertanggungjawaban yaitu APIP melakukan pengawasan internal, BPK memberikan opini independen terhadap laporan pemerintah. Pengawasan keuangan negara memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan anggaran dikelola secara efektif, efisien, serta bebas penyimpangan. Melalui kombinasi pengawasan internal dan eksternal, pemerintah dapat menjaga transparansi serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Pertanggungjawaban yang jelas menjadi pilar utama untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa APBN dan APBN benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.